Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tugas yang pernah saya berikan. Masih banyak yang kurang tepat dalam menjawabnya, padahal menurut saya sebelumnya sudah menjelaskan dengan sangat detail ya bagaimana cara penentuannya. Di soalnya saya hanya memerintahkan tentukan apakah unsur tersebut unsur ini merupakan isotop, isobar, isoton, atau isoelektron. Nah, untuk menentukan ini isotop, isobar, atau isoton, atau isoelektron ini, kita harus tahu dulu jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Jadi tidak langsung atau tidak hanya menamakan unsur ini natrium, unsur ini magnesium, bukan. Tapi kita harus tahu dulu protonnya, neutronnya, dan elektronnya. Oke. Nah, di sini yang pertama, Na dan Mg sama-sama memiliki nomor atom 11. Tapi Na dan Mg ini merupakan unsur yang berbeda. Unsur yang berbeda bukan disebut isotop. Karena isotop itu hanya terbentuk pada unsur yang sama dengan nomor atom yang sama juga. Tetapi nomor masanya berbeda. Oke. Na, protonnya berapa? 11, karena nomor atomnya 11. Terus di sini protonnya 11. Terus neutronnya adalah selisih dari 24 dikurangi 11. Hasilnya adalah berapa? 24 dikurangi 11. 24 dikurangi 11, hasilnya 13. Dan elektronnya, karena Na ini tidak bermuatan, Na-nya ini tidak bermuatan, otomatis proton akan sama dengan jumlah elektron, yaitu 11. Begitu juga dengan Mg. Mg, protonnya adalah 11. Neutronnya adalah 25 dikurangi 11, hasilnya 14. Elektronnya, Mg tidak bermuatan, otomatis proton akan sama dengan elektron, yaitu 11. Ini disebut isotop atau bukan? Bukan. Ini bukan isotop karena isotop itu harus sama unsurnya. Ini adalah isoelektron. Oke. Ini adalah isoelektron. Oke. Nomor 2, Rb dan Sr. Di sini dia punya muatan. Kalau dia punya muatan, otomatis dia akan mempengaruhi elektron. Di sini protonnya akan sama dengan jumlah nomor atom, yaitu 37. Langsung tulis 37. Sedangkan elektron adalah hasil pengurangan. Lihat, sebelumnya di video sebelumnya saya memberitahu bahwa jika di sini ada positif, berarti dia itu memberi satu elektronnya. Kalau memberi satu elektron, berarti dia itu tidak menambah, melainkan jadi kurang. 37 dikurangi 1 elektron. Hasilnya berapa? 36. Ini elektronnya. Sedangkan neutron, selisih antara 85 dikurangi 37. Hasilnya berapa? 15 kurangi 7, 8. Di hasilnya 48. Oke, neutronnya 48. Sr. Di Sr juga sama. Protonnya berapa? 38. Elektronnya 38. Bukan ditambah 2, tapi dikurangi. Karena dia memberi 2 elektron. Berarti 38 dikurangi 2. Hasilnya berapa? 36. Oke, ini hasilnya 36. Neutronnya berapa? 88 dikurangi 38. Hasilnya yaitu 50. Yang samanya apa? Protonnya sama? Beda. Neutronnya sama? Beda. Yang samanya elektronnya. Berarti ini termasuk isoelektronik. Isoelektron. Oke. Nomor 3, K dan Cl.
Di sini udah tahu, udah jelas nih, kelihatan. Yang samanya itu adalah nomor masanya. Nomor samanya sama berarti ini termasuk isobar. Kita harus tahu dulu protonnya berapa. Walaupun udah ketahuan ini isobar, tapi kita harus tahu dulu. Oh, protonnya 19. Elektronnya karena dia tidak bermuatan juga sama, berarti 19. Neutronnya selisih. 39 dikurangi 19, hasilnya 20. Begitu juga dengan Cl. Protonnya 17, elektronnya 17, sama. Selisihnya itu neutronnya berarti 22. Oke. Nomor 4. Na positif. Nah, di sini udah ada positif lagi nih. Udah ada positif berarti di sini ada pengurangan, bukan penambahan ya. Pengurangan jumlah elektron karena dia memberi 1 elektronnya. Al memberi 3 elektronnya. Oke, sampai sini. Na memiliki muatan positif 1, oke. Di sini kita harus mencari tahu dulu protonnya berapa? 11. Terus elektronnya, ingat positif berarti dia memberi 1 elektron. Berarti dia kekurangan 1 elektronnya karena diberikan. Otomatis dikurangi 1 elektron, itu hasilnya 10. Dan neutron adalah selisih 23 dikurangi 11, hasilnya 12. Begitu juga dengan Al. Al memiliki protonnya 13 karena sama dengan nomor atom. Dan neutronnya adalah selisih 27 dikurangi 13, hasilnya 14. Nah, untuk elektronnya lihat positif 3, dia memberikan 3 elektronnya. Kalau dia memberikan 3 elektronnya, otomatis dia kekurangan 3 elektron, dikurangi 3 elektron. Berarti hasilnya sisanya tinggal 10. Ini Al dan Na ini merupakan isoelektron. Nomor 5. Di sini protonnya adalah 7 karena akan sama dengan nomor atom, 7. Neutronnya 15 dikurangi 7, hasilnya 8. Sedangkan elektronnya adalah 7 karena dia tidak bermuatan, tidak ada pengurangan atau tidak ada penambahan. Berarti elektronnya juga 7. Proton untuk oksigen yaitu sama dengan nomor atom, yaitu 8. Dan neutronnya 16 dikurangi 8. 16 dikurangi 8 hasilnya 8 juga. Nah, untuk elektron, dia tidak punya muatan. Proton akan sama dengan elektron jika unsur ini tidak bermuatan. Oke, berarti sama 8. Oke. Nah, yang sama mana nih yang samanya? Protonnya sama? Beda. Neutron yang sama. Kalau neutronnya sama, maka ini disebut dengan isoton. Nomor 6. Di sini ada Al. Coba lihat ke atas ke sini. Kita nggak usah ngitung lagi karena di sini udah ada. Protonnya 13. Neutronnya juga 14 sama. Elektronnya 10. Karena dia kekurangan 3 elektron. Lihat di atas sini. Untuk Ne protonnya 10. Neutronnya 10, 20 dikurangi 10 hasilnya 10. Elektronnya juga sama 10. Dia tidak bermuatan, tidak ada pengurangan dan apapun. Nah, yang sama mana? Protonnya sama beda. Neutronnya sama beda. Yang sama adalah elektronnya. Berarti ini adalah isoelektron. Oke. Nomor 7. Untuk nomor 7, kita punya S dan P, sulfur dan fosfor. Di sini S memiliki bilangan nomor atomnya 16. Otomatis protonnya juga 16. Punya muatan nggak di si S ini? Nggak punya muatan. Berarti proton akan sama dengan elektron. Sedangkan neutron adalah selisih. 32 dikurangi 16. 32 dikurangi 16 hasilnya 16. Nah, sama dengan proton fosfor. Fosfor memiliki proton 15. Karena si
fosfor ini tidak bermuatan, tidak ada muatan apapun di sini, berarti proton akan sama dengan elektron, yaitu 15. Nah, untuk neutron 31 dikurangi 15 hasilnya 16. Kita lihat mana yang sama. Protonnya sama beda? Beda. Neutronnya sama beda? Oh, sama. Berarti yang samanya adalah neutronnya. Kalau neutronnya sama, berarti ini termasuk isoton. Oke. Nomor 8. Di sini saya punya AR dan Ca. Di si AR ini memiliki nomor atom 18. Otomatis protonnya juga 18. AR tidak bermuatan. Proton akan sama dengan elektron, yaitu 18. Oke. Nah, sedangkan si neutronnya berapa? 40 dikurangi 18 hasilnya 22. 40 dikurangi 18 hasilnya 22. Kita sama pengerjaannya dengan Ca. Protonnya berapa untuk Ca? 20. Oke. Dia punya muatan atau enggak? Oh, dia tidak punya muatan. Berarti proton akan sama dengan elektron. Itu 20. Sekarang neutronnya 42 dikurangi 20. Hasilnya berapa? 22. Ini 22, ini 22. Oh, sama di neutronnya. Berarti dia termasuk isoton. Nomor 9. Lihat, unsurnya sama. Oksigen, O. Tapi dia memiliki perbedaan apa? Perbedaan nomor masanya. Nomor massa untuk O yang pertama ini 16, nomor massa O yang kedua 18, tapi dia memiliki persamaan nomor atom. Ini udah ketahuan, unsurnya sama dan memiliki kesamaan nomor atom. Berarti ini merupakan isotop. Oke, unsur sama, nomor atom juga sama. Ini merupakan isotop. Nah, kita masukkan. Protonnya berapa? 8. Terus elektronnya dia tidak bermuatan, juga sama 8. Neutronnya berapa? 16 dikurangi 8 hasilnya 8. Sedangkan O yang kedua yaitu protonnya 8, elektronnya sama 8, dan neutronnya 18 dikurangi 8 hasilnya 10. Nah, yang membedakannya adalah neutronnya. Neutronnya berbeda. Unsurnya sama. Ini yang disebut dengan isotop. Beda dengan yang nomor 1. Walaupun sama nomor masanya, tetapi berbeda unsurnya. Ini bukan isotop, tapi isoelektron. Oke. Lanjut ke nomor terakhir untuk tugas minggu kemarin. Minggu tanggal 16 September dan tanggal 18 September. Oke. Di sini ada Na. Na memiliki kesamaan dengan Mg, itu adalah nomor masanya. Udah ketahuan kalau dia sama nomor massa, berarti dia termasuk apa? Isobar. Oke. Karena dia sama nomor masanya 23, dia termasuk isobar. Cari protonnya. Berapa protonnya? 11 untuk Na. Terus neutronnya 23 dikurangi 11 hasilnya 12. Na punya muatan enggak? Oh, enggak. Berarti elektron akan sama dengan proton, itu 11. Di Mg, protonnya berapa? 12. Sedangkan neutronnya berapa? 23 dikurangi 12 hasilnya 11. Sedangkan elektron, Mg punya muatan enggak? Oh, enggak punya muatan. Berarti elektronnya 12. Oke. Ingat, jika si unsur ini memiliki muatan, jika unsur memiliki muatan positif, artinya dia kehilangan
elektron. Jika unsur memiliki muatannya positif, dia kehilangan elektron. Kalau negatif berarti dia mendapat elektron. Kalau kehilangan berarti dikurangi. Kalau mendapat berarti ditambah. Oke, sampai di sini.